Apa kabar teman-teman yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Bertemu kembali dengan saya, Pendeta Muda Dr. Gigi Santi Tambunan. Apa kabar kita semuanya? Apakah kita sudah menjadi orang-orang yang berbahagia? Haleluya. Kita adalah orang-orang yang berbahagia. Kemarin kita sudah mendengar bagaimana ucapan bahagia dari sebagian ucapan bahagia yang menjadi khotbah Yesus di bukit, dan pada hari ini kita akan lanjutkan untuk ucapan bahagia berikutnya. Haleluya. Kita baca di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ketujuh. Sambungan dari video yang sebelumnya. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Haleluya. Kita harus menjadi orang-orang yang murah hati. Kita harus menjadi orang-orang yang gampang menunjukkan rasa simpati, bahkan empati kepada orang lain, kepada orang yang memang membutuhkan pertolongan kita. Apa yang bisa kita lakukan jika kita memang membutuhkan, ada orang yang membutuhkan materi dan kita memang memiliki kemampuan, mari kita memberi kepada mereka. Tetapi jika kita tidak memiliki materi, kita mungkin bisa memberikan kemurahan lewat hal-hal yang lainnya. Dengan memberikan kekuatan, dengan memberikan dorongan, semangat, motivasi, kata-kata yang memberikan penghiburan. Bahkan juga kita menyemangati mereka lewat tawa, lelucon, senyuman kita. Itu hal yang sangat sederhana tetapi menunjukkan kemurahan hati kita. Kita jangan pelit untuk hal apapun. Bukan hanya berbicara soal uang. Apalagi di era sekarang, seringkali yang menjadi ukuran baik tidaknya seseorang adalah berdasarkan pemberian orang itu. Saya mau katakan teman-teman yang kekasih, jangan pernah mengukur kebaikan seseorang, menilai seseorang baik atau tidak hanya karena apa yang dia berikan kepada kita. Karena satu saat ketika dia tidak memiliki kemampuan lagi untuk memberi kepada kita, masihkah kita menilai dia sebagai orang yang baik? Tapi pada saat ini kita sama-sama belajar bahwa kita ingin menjadi orang-orang yang berbahagia. Karena kita orang-orang yang selalu murah hatinya. Haleluya. Bermurah hatilah kepada orang lain. Jika ada orang yang sedang ditimpa malapetaka, jangan justru kita membuat semangatnya semakin patah. Jangan kita justru semakin menghakimi dia. Tetapi kalau mereka adalah orang-orang yang mungkin keras kepala setelah dinasehati tetapi tidak juga kunjung berubah, doakan saja mereka. Tidak ada yang tidak mungkin buat Tuhan. Jika itu adalah anak kita, pasangan hidup kita, atau siapapun yang saat ini sedang Tuhan percayakan untuk kita menunjukkan kemurahan hati kita kepada orang lain. Percayalah saudara, tidak ada yang sia-sia di hadapan Tuhan. Tetap berikan kemurahan hati. Walaupun sepertinya kita bertepuk sebelah tangan. Tetapi percayalah, karena firman Tuhan katakan bahwa berbahagialah orang yang murah hatinya. Karena kita pun akan beroleh kemurahan. Haleluya. Jangan selalu mendambakan ketika kita murah hati kepada seseorang. Nanti satu saat orang itu juga harus dapat membalas kemurahan hati saya. Jangan saudara. Ingat, setiap perbuatan baik yang kita lakukan kepada orang lain, beribu-ribu perbuatan baik yang kita lakukan kepada orang lain, lupakan semua. Tetapi satu saja pun perbuatan baik yang dilakukan seseorang kepada kita, ingatlah itu seumur hidup di dalam hidup kita. Haleluya. Selanjutnya di ayat yang ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Wow, luar biasa. Tentunya kita semua ingin bertemu dengan Allah. Kita semua ingin melihat Allah. Tetapi bukan berarti kita dapat bertemu muka dengan Allah di masa-masa ini ketika pada waktu Yesus ada di bumi. Tetapi di dalam hal apapun kita dapat melihat Allah. Karena firman Tuhan katakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Berarti ketika kita mendengar firman, mendengar suara Tuhan, saat itu pun kita sudah melihat Allah. Dan tentunya berbahagialah orang-orang yang suci hatinya. Miliki kesucian hati teman-teman yang kekasih. Ya, kita selalu belajar dan belajar. Jangan ada kemunafikan di dalam hati kita. Firman Tuhan katakan jika ya, hendaklah katakan ya. Jika tidak, hendaklah katakan tidak. Lebih dari itu firman Tuhan katakan adalah dosa.
Selalu ucapkan perkataan yang memang berasal dari dalam hati kita. Ketika kita memang berkata kepada seseorang, kamu cantik hari ini. Itu benar-benar harus dari dasar hati kita. Jangan ketika mulut kita mengatakan bahwa kamu cantik hari ini, lalu kita mengucapkan kepada orang lain bahwa orang itu tidak cantik. Kita ternyata mengucapkan itu karena ada kebencian di dalam hati kita dan seolah-olah ingin membuat orang itu naik ke atas langit dan kita jatuhkan juga seketika. Saya mau katakan itu adalah orang-orang yang tidak suci hatinya. Jangan menjadi orang yang munafik, teman-teman. Mari kita menjadi orang-orang yang selalu lemah lembut. Di video sebelumnya, orang yang lemah lembut akan memiliki bumi. Dan kita harus lemah lembut baik dalam perkataan dan hati kita. Harus diisi dengan kesucian, ketulusan. Jika kita memang berbuat baik, jangan ada udang di balik bakwan. Jangan ada udang di balik batu. Jangan ada sesuatu yang kita sembunyikan lewat kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang lain. Oh saudaraku, jauhlah itu semua dari dalam hidup kita. Jika kita memang memberikan kebaikan, kita memberikan segelas air kepada orang yang memang benar-benar haus dan membutuhkan. Ketika kita memberi makan orang lain memang karena ketulusan hati kita. Bukan karena ingin dipuji. Bukan karena ingin supaya orang itu kelak harus membalas kebaikannya kepada kita. Maka kita adalah orang-orang yang suci hatinya. Kita belajar untuk tetap menjadi orang yang tulus, suci, baik dalam pikiran kita, perkataan kita maupun perbuatan kita. Kita melakukan pekerjaan apapun dengan penuh kerajinan. Bukan karena untuk dilihat orang. Bukan supaya dipuji oleh orang lain. Tetapi lakukanlah pelayanan kita. Apapun yang kita lakukan dengan kesucian hati. Dengan ketulusan. Maka firman Tuhan katakan kita akan melihat Allah. Haleluya. Kita akan bertemu dengan Allah. Melalui apa? Melalui suaranya. Melalui perkenanannya. Kita akan merasakan hadirat Allah. Hadir di atas setiap pujian kita, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada aliran sungai yang rasanya membuat kita selalu ingin berenang dan merasakan kesegaran yang luar biasa. Itu menunjukkan kehadiran Tuhan dan kita bertemu dengan Tuhan. Haleluya. Selanjutnya, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Oh haleluya. Berbahagialah orang yang membawa damai. Saudara, ketika kita ditempatkan dimanapun, kita harus menjadi orang yang membawa damai. Ketika kita mengetahui bahwa ada dua kubu yang sedang bertengkar, yang sedang berperang, yang sedang tidak enak. Dan ketika kita ada di tengah-tengah mereka, kita tidak boleh menjadi orang yang menjelekkan yang satu kepada yang lain. Supaya apa? Supaya mereka makin memanas. Mungkin mereka saling tidak tahu. Dan mungkin di dalam hati kita ada kepuasan. Apalagi kalau kita menginginkan sesuatu oleh karena pertengkaran mereka. Ingat, manusia mungkin tidak tahu. Tetapi Tuhan tidak mungkin tidak tahu. Berhati-hatilah. Ketika kita menyukai adanya pertengkaran yang satu dengan yang lain. Bahkan kita menjadi orang yang memanas-manasi supaya pertengkaran itu semakin hebat. Bahkan mencoba untuk mengkompori, bahasa kerennya ya. Supaya mereka akhirnya bertengkar dan kita mendapatkan keuntungan lewat hal ini. Itu tidaklah seorang yang membawa damai. Tetapi ketika kita menjadi seorang yang berbahagia, ingin mendapatkan kebahagiaan itu, maka kita harus membawa damai. Kemanapun kita pergi dan melangkah, jadilah orang yang tulus, jadi orang yang suci hatinya, jadilah orang yang selalu membawa damai. Lebih baik kita tidak mengatakan apapun
dan tidak memihak siapapun. Tetapi yang kita sampaikan adalah kebenaran. Bahkan kita berusaha untuk dapat memperdamaikan mereka. Jika tidak mungkin berdamai, itu bukan menjadi kesalahan kita lagi. Tetapi kalau sampai kita membuat mereka semakin hebat pertengkarannya, tinggal tunggu waktu saja. Maka Tuhan akan berperkara dengan saudara. Sebab itu hati-hati. Jadilah seorang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kita mungkin mengatakan bahwa saya adalah anak Allah, saya anak Tuhan. Tetapi apakah kita sudah membawa damai? Kemanapun kita pergi dan melangkah, apakah kita selalu memancarkan kebaikan, memancarkan damai seperti damai yang Tuhan berikan kepada kita? Apakah kita menjadi orang-orang yang berani untuk menegur siapa yang salah? Itu juga adalah pembawa damai, saudara. Dengan tidak menyetujui ketidakbenaran bukan berarti orang yang lemah lembut, orang yang membawa damai itu menyetujui hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jelas-jelas kita tahu ada yang mencuri, jelas-jelas kita tahu ada orang-orang yang suka terlambat, tetapi kita menyetujui perbuatan mereka. Kita bukan orang yang lemah lembut. Bukan berarti orang yang lemah lembut dan orang yang membawa damai menyetujui hal-hal yang tidak baik. Tetapi dengan menegur dengan penuh kasih dan mengarahkan mereka kepada firman, kepada kebenaran yang sesungguhnya, kita adalah orang yang membawa damai. Kita adalah orang-orang yang lemah lembut. Berbahagialah orang-orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak Allah. Haleluya. Jadi bukan hanya sebutan anak Allah, tetapi kita juga memang harus membawa damai. Selanjutnya ayat yang ke-10, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Haleluya. Ayat yang ke-10 ini sangat kontradiksi sekali dengan kenyataan yang mungkin kita alami dan kita hadapi di dunia ini. Di mana-mana orang yang dianiaya itu jelas tidak berbahagia. Sepakat dengan saya? Ya, orang yang dianiaya itu jelas tidak bahagia. Dia berada dalam satu situasi yang benar-benar mungkin secara psikologis itu sangat membuat dia down, sangat membuat dia lemah, dan sangat membuat dia mungkin hampir putus asa, bahkan ada yang sampai putus asa. Tetapi kita melihat di sini firman Tuhan sangat berbeda dengan apa yang menjadi validasi dunia. Orang yang berbahagia justru adalah orang yang dianiaya, tetapi karena sebab kebenaran. Pernahkah saudara dianiaya oleh karena kebenaran? Mungkin bukan secara fisik, tetapi ada aniaya melalui kata-kata. Bahkan bullying juga pada saat ini, pelecehan demi pelecehan juga cukup banyak terjadi pada hari-hari ini. Padahal kita adalah orang-orang yang sudah berusaha untuk mempertahankan kebenaran kita. Tapi kita dianiaya oleh hal-hal ini. Bahkan kita menjadi orang-orang yang kecut, berkecil hati. Bahkan menjadi seorang penakut, khawatir. Dan tidak lagi memiliki kepercayaan diri. Oleh karena apa? Oleh karena kita dianiaya. Baik dengan fisik, baik juga melalui kata-kata, verbal yang menyakiti hati kita dan membuat kita kehilangan kepercayaan diri, bahkan kehilangan apa yang menjadi cita-cita kita. Tapi firman Tuhan katakan, jika kita datang kepada Tuhan, jika kita tetap melakukan kebenaran, tapi kita masih dianiaya, ternyata kita adalah orang-orang yang berbahagia. Haleluya. Sampaikan apa yang menjadi duka citamu kepada Tuhan. Karena mereka yang dianiaya oleh karena kebenaran, merekalah yang empunya kerajaan sorga. Haleluya. Ternyata kita adalah pemilik. Kita bisa memiliki kerajaan sorga. Tapi kita harus merelakan hidup kita. Jikapun kita dianiaya oleh karena kebenaran. Karena kita adalah orang-orang yang berbahagia. Haleluya. Ayat yang ke-11. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang
jahat. Puji nama Tuhan. Ucapan bahagia ini kembali menekankan sesuatu yang tidak sesuai dengan validasi dunia. Kalau tadi di ayat sebelumnya berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran. Kembali di ayat yang selanjutnya ditekankan lagi, berbahagialah kamu jika karena aku. Karena siapa saudara? Karena Tuhan. Kamu dicela, kamu dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Saya mau katakan, kita sebagai pengikut Kristus, orang Kristen, ya. Tapi Kristen itu cuma agama, saudara. Hanya agama. Kristen mungkin tertera di KTP kita. Protestan, Katolik. Tetapi sudahkah kita menjadi pengikut Kristus yang sesungguhnya? Pengikut Kristus harus siap dicela, dianiaya oleh karena kebenaran. Ketika kita melakukan firman Tuhan, kita mungkin diejek, kita mungkin dicela. Yesus yang kita sembah, Allah yang kita akui sebagai Allah yang juga adalah manusia 100%. Lewat bagaimana cara Allah mengutus anaknya yang tunggal untuk menjadi manusia, untuk menyelamatkan manusia. Mungkin oleh sebagian besar orang, hal itu tidak bisa dicerna. Bahkan mungkin ada dari antara kita yang tidak bisa menjawab hal ini. Walaupun sudah dicela dan akhirnya justru kita mulai ragu dengan iman yang kita yakini. Karena apa? Karena kita tidak bisa menjelaskan. Bagaimana mungkin Allah yang menjadi manusia, yaitu Yesus yang juga diakui sebagai manusia 100%, itu bisa menjadi penyelamat. Itu juga kita akui sebagai Allah. Saya mau katakan saudara yang kekasih, Tritunggal Allah, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus tidak dapat kita ukur dengan pikiran kita, otak kita yang sangat kecil volumenya. Ketika dia, dan ini adalah hal yang supranatural. Dan ini adalah hal yang tidak bisa kita ukur dengan akal pikiran kita. Kenapa? Karena dia adalah Allah. Kalau kita bisa ukur dengan pikiran kita. Kalau kita bisa ukur dengan logika kita tentang Tritunggal Allah. Berarti dia bukan Allah. Karena tidak dapat kita ukur dengan pikiran kita. Maka peristiwa ini, kejadian ini adalah karena pemiliknya adalah Allah. Kita tetap harus meyakini Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Sekalipun ada orang-orang yang mencela, sekalipun ada orang-orang yang mentertawakan, sekalipun ada orang-orang yang menghina tentang apa yang kita yakini dan percayai, yaitu Yesus Kristus sebagai penyelamat dalam hidup kita. Jangan berduka cita berlebihan. Jangan membalas mereka dengan kejahatan. Tetapi tetaplah teguhkan iman dan percayamu di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan kamu adalah orang-orang yang berbahagia. Haleluya. Tidak perlu melawan mereka. Tidak perlu membalas yang jahat dengan yang jahat. Tetapi katakan kepada Tuhan di dalam doamu. Katakan kepada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus yang ada di dalam dirimu. Bahwa biarlah iman dan percayaku kepada Tuhan Yesus Kristus tidak akan pernah berkurang-kurang. Tapi justru dia yang akan semakin bertambah-tambah di dalam aku. Haleluya. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya. Bahkan mungkin kita juga akan mengalami yang namanya aniaya. Oleh karena kita tetap percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan hanya dicela, tapi ada satu waktu mungkin kita juga akan dianiaya oleh karena kebenaran itu. Bahkan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Difitnahkan segala yang jahat. Kita melakukan ibadah tetapi justru ada orang-orang yang tidak suka. Tapi ketika kita melakukan hal-hal yang tidak baik, mungkin mereka akan bertepuk tangan dan akan mendukung kita. Saudara, kita akan menjadi orang yang berbahagia jika karena kebenaran yang kita lakukan ada orang-orang yang menganiaya kita. Tuhan selalu bersama dan menyertai kita. Ayat yang ke-12. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Haleluya. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kehidupan kita yang di bumi juga menjadi milik kita.
dari ucapan bahagia yang ada di bukit ini, kita juga berhak untuk memiliki bumi. Tetapi tidak sedikit, ini berbicara tentang upah yang kelak akan kita terima, yaitu upah kita di surga. Besarlah upah kita di surga. Karena apa? Sudah dianiaya juga nabi-nabi yang sebelum kita. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah dan bergembiralah jika oleh karena nama Tuhan kita dicela dan dianiaya. Doakan mereka. Tidak perlu membalas yang jahat dengan yang jahat, saudara. Karena apa? Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang besar dan luar biasa. Allah yang tidak dapat kita ukur dengan logika dan pikiran kita. Ketika kita mengakui bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang luar biasa. Dan Allah yang tidak bisa kita ukur dengan logika kita. Nanti kita akan melihat bagaimana pembelaan Tuhan. Tangan Tuhan yang besar dan luar biasa itu. Yang akan membela bahkan yang mengangkat kita. Indah pada waktunya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Biarlah kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Dari semua ucapan bahagia yang sudah kita pelajari. Mulai dari video sebelumnya sampai video yang hari ini. Kita memastikan bahwa kita adalah orang-orang yang berbahagia. Amin. Percaya saudara. Haleluya. Kita adalah orang-orang yang berbahagia. Jangan menjadi orang yang suka mengeluh. Jangan menjadi orang yang selalu meratapi kegagalan. Jangan menjadi orang yang selalu berduka cita. Tetapi kita menjadi orang yang penuhi dengan semangat, bersukacita dan bergembira karena upah kita besar di surga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.